Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Indah Anissa Senahuta Barat, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Indah Susanti. Yang ketiga, Indah Dwi. Dan yang keempat, Ines Ramadhani. Materi yang pertama mengenai pengertian kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran. Menurut KBBI, kehadiran memiliki arti terdapatnya seseorang atau sekelumpulan seseorang pada suatu tempat. Menurut Prihatinta dan Wibowo 2017, kehadiran adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau rutinitas untuk membuktikan peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menurut Imron 2012, kehadiran adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap kegiatan sekolah dalam jam-jam sekolah. Dari beberapa pengertian di atas, kehadiran dapat dikatakan bahwa peserta didik mengikuti segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, baik secara kegiatan belajar mengajar dan kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar, yang dihadiri secara fisik dan mental. Sedangkan ketidakhadiran, menurut Kusumaningrum, Benti, dan Gunawan 2019, ketidakhadiran peserta didik adalah sebuah hal yang harus diperhatikan oleh sekolah dikarenakan peserta didik merupakan fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran peserta didik adalah bahwa kewajiban dari peserta didik tidak dilakukan, yaitu menghadiri kelas ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah secara mental maupun fisik. Yang kedua, yaitu tujuan kehadiran peserta didik menurut Elmosa dalam Kusina 2014, terdapat beberapa tujuan kehadiran siswa di sekolah. Antara lain, satu, agar siswa dapat mengembangkan bakat dan pengalaman belajar. Dua, agar siswa dapat menjalin komunikasi dengan guru atau dengan sesama siswa. Tiga, agar siswa dapat mempelajari dan memahami pembelajaran yang disampaikan guru di kelas. Empat, agar dapat membangun sikap dan sifat demokrasi siswa. 5. Agar siswa dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor ketidakhadiran siswa. Menurut Imron 2012, ketidakhadiran peserta didik di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, bersumber dari keluarga. Contoh faktor yang bersumber dari keluarga yaitu yang pertama, kedua orang tua siswa terlalu sibuk mencari uang. Dua, adanya acara keagamaan di kediaman siswa. Tiga, adanya konflik antar anggota keluarga. Empat, adanya hal mendesak di kediaman siswa. Lima, adanya anggota keluarga yang meninggal. Enam, jarak kediaman yang terlalu jauh ke sekolah. 7. Adanya anggota keluarga yang sakit parah. 8. Hilangnya seragam sekolah di rumah. 9. Tidak adanya makanan di rumah. 10. Turut ikut orang tua pergi. 11. Kedua orang tua dipindahkan ke tempat kerja yang baru. Faktor ketidakhadiran peserta didik yang kedua yaitu bersumber dari pribadi siswa. Contoh dari faktor ini yang pertama yaitu lalai, lalu tidak pergi ke sekolah. Kejadian semacam ini mungkin terjadi, biasanya karena malam begadang sehingga siswa bangun terlalu siang, lalu siswa tersebut tidak ingat kewajiban untuk ikut serta dalam suatu mata pelajaran, bahkan tidak masuk ke sekolah. 2. Moral dan sifatnya yang kurang baik. 3. Adanya perkelahian dan perseteruan antara siswa. 4. Mengalami sakit parah. 3. Kemampuan lemah dan tidak ingin berusaha mengejar ketertinggalan. Faktor ketidakhadiran peserta didik yang ketiga yaitu bersumber dari sekolah yang memiliki contoh. Yang pertama, lingkungan sekolah yang menyedihkan.
2. Program sekolah tidak berjalan efektif. 3. Lingkungan sekolah tidaklah kondusif sehingga siswa tidak nyaman. 4. Biaya administrasi sekolah yang sangat mahal. 5. Keberadaan fasilitas sekolah yang tidak memadai. 6. Terlalu sibuk siswa yang masuk ke sekolah. 7. Minimnya bimbingan guru kepada siswa. 8. Program belajar yang diadakan sekolah pada siswa tidak menarik. Empat jenis-jenis ketidakhadiran siswa. Yang pertama adalah alfa, yaitu ketidakhadiran siswa tanpa adanya keterangan. Yang kedua adalah terlambat, yaitu peserta didik terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga adalah izin, yaitu ketidakhadiran dengan memberikan surat keterangan izin. Yang keempat adalah sakit, yaitu ketidakhadiran di mana peserta didik tersebut sakit dengan menyampaikan surat kepada sekolah. 5. Upaya peningkatan kehadiran peserta didik. Perbaikan keadaan situasi rumah. Orang tua berusaha untuk mengantarkan siswa ke sekolah tepat waktu atau sebelum jam pelajaran dimulai. Memberikan tugas kepada siswa dan mengirimkan tugasnya ke sekolah. Mengupayakan agar siswa dapat memahami secara mendalam mengenai peraturan sekolah yang ada. Perbaikan kondisi sekolah. Menegakkan tata tertib sekolah, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya arti kehadiran, menjadikan suatu kehadiran sebagai suatu syarat untuk dapat mengikuti ujian ataupun perhitungan nilai akhir, memperbaiki lingkungan sekolah. Perbaikan terhadap peserta didik. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dapat secara preventif, kuratif, dan preservatif. Yang melakukan usaha-usaha ini adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat dikarenakan mereka adalah sama-sama berusaha untuk bahasa dan gerak langkah yang sama. Perbaikan terhadap kondisi masyarakat. Sekolah didirikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga harus memberikan dukungan yang erat terhadapnya. Dukungan masyarakat itu seperti tidak memperbolehkan peserta didik untuk memasuki toko-toko dan hiburan pada saat jam pelajaran dan meminta keterangan kepada peserta didik yang melakukan kegiatan di masyarakat pada saat jam pelajaran. 6. Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik adalah salah satu hal penting yang dilakukan dalam keberlangsungan pendidikan. Hal ini disebabkan catatan tersebut sebagai bukti dokumen pertanggungjawaban sekolah terhadap wali siswa. Dokumen pencatatan dapat digunakan oleh pihak lembaga pendidikan, yaitu sekolah, dalam memberikan treatment yang tepat kepada peserta didik. Ketertiban dan kedisiplinan sekolah dalam mencatat dan mendokumentasikan daftar kehadiran peserta didik akan memudahkan pihak sekolah dalam membina peserta didiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.